ini saya diminta atau diamanahi oleh tim untuk menyampaikan bagaimana sih peran probiotik dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan. Nah, sebenarnya apa sih stunting? Ini kan sebenarnya istilah yang sangat-sangat awam kita dengarkan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, stunting ini mengarah apa bedanya dengan gizi buruk secara umum ya? Sebenarnya juga masuk kategori malnutrisi gitu atau gizi salah. Nah, stunting ini dia diartikan pendek atau sangat pendek. Ini diukur dalam tinggi atau panjang badan menurut usia. Nanti kita tuh ada growth chart. Kalau misalnya bapak atau ibu sering ke puskesmas, posyandu membawa anak, biasanya dimasukkan tingginya anak atau panjangnya anak itu ke kurva pertumbuhan. Nah, yang dimaksud stunting ini kalau kurvanya berada di bawah -2, standar deviasi, nah ini yang dikatakan stunting, ya. Bisa terjadi kenapa? Karena kondisinya tidak adekuat asupan ataupun infeksi yang berulang. Nah, biasanya terjadi dalam masa 1000 hari pertama kehamilan, kehidupan, ngapunten, 1000 HPK ya kita singkat ke depan. Nah, ini yang waktu-waktu krusial yang sebenarnya bisa kita kendalikan, sehingga harapannya ini reversible. Kalau kondisinya udah stunting memang agak sulit. Faktanya bukan hanya masalah tinggi badan saja yang terpengaruh, tapi bisa ke kognitif ataupun bisa ke fungsional kehidupan ke depannya ya, baik terhadap produktivitas kalau dia sudah dewasa nanti. Nah, ternyata angkanya cukup mencengangkan kalau secara global ya. Secara global itu secara umum dilihat angkanya 24% prevalensi stunting seluruh dunia. Ini tahun 2021 datanya. Paling tinggi di mana? Ini sebenarnya masih bagian dari kita ya. Masih satu pulau kalau di Papua sana. Papua Nugini, sama dulu yang pernah jadi bagian kita, Timur Leste, ya, Timur-Timur. Ini paling tinggi. Kemudian diikuti oleh beberapa negara yang lain, seperti Pakistan, dan dia Zambia di Afrika. Kemudian nah ini masih di Asia, angkanya cukup tinggi juga, masih hampir 40% juga. Ya, India, Nepal, dan Indonesia. Jadi kan urutan ketiga secara umum ya. Kemudian diikuti oleh Myanmar. Jadi memang dominan di Asia, Asia Selatan maupun Asia Tenggara, angkanya cukup tinggi. Nah, ini memprihatinkan. Kalau kita kembali dengan data Indonesia sendiri bagaimana? Data yang cukup terbaru, hasil survei kesehatan Indonesia di tahun 2023, baru banget ya ini. Kalau kita melihat dari dua sisi ya, dua sudut pandang, memang prevalensi stunting ini turun dari 10 tahun terakhir. Yang sebelumnya 37,6%, di tahun 2023 itu 21%. Angkanya cukup membahagiakan. Namun sebenarnya kan pemerintah membuat rencana pembangunan jangka menengah di tahun 2024 itu diharapkan stuntingnya di angka 14%. Nah, ini masih kurang, masih jauh. 6% itu kalau dibandingkan dengan seluruh balita kita ada berapa sih secara absolut nilainya? Besar besar sekali saya rasanya. Nah, ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita juga bahwa stunting masih cukup tinggi dan masih belum mencapai target. Kalau dilihat prevalensinya berdasarkan usia itu paling tinggi di usia berapa? Usia ternyata 24 sampai 35 bulan. Artinya 2 sampai 3 tahun anak-anak kita itu sekitar 1 orang dibanding 5 orang, 1 di antara 5 anak kita itu mengalami stunting karena angkanya sekitar 20-an% ya. Cukup mencengangkan atau 1 banding 4 bisa juga ini kalau 25% ya. Nah, faktor determinan ini dilihat juga dari SKI tadi atau Survei Kesehatan Indonesia ada 3 periode yang krusial yang harusnya kita perhatikan dari sebelum kelahiran atau masa konsepsi tadi, kemudian proses kelahiran dan postnatal. Nah, saya akan meng-highlight aja beberapa hal yang akan kita bahas di depan. Ternyata yang paling dilihat itu juga apa? Ibu hamil resiko KEK ini tuh masih cukup tinggi, 17% hampir ya. 16,9. Sekali lagi angkanya kalau dibandingkan 100 memang kelihatan kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan absolutely, ini besar sekali ibu hamil kita yang kurang energi kronis. Dan ini faktor risiko untuk terjadi stunting. Termasuk ternyata perawatan antenatal care, perawatan selama kehamilan yang keempat, itu juga masih belum bisa 100%, masih sekitar 2/3-nya. Ini juga faktor risiko besar yang menjadi perhatian. Ya. Nah, selanjutnya nanti ada periode kelahiran dan juga postnatal, termasuk postnatal ini bagaimana kecukupan asupan yang adekuat, kemudian sesuai usia, yang responsif, juga penyakit infeksi baik dari ibu menyusui ataupun dari anak, infan, itu juga dikendalikan. Ya, ini faktor risiko utama untuk status gizi buruk atau kurang ataupun stunting. Ya,
Nah, tapi kita jangan lupa, selain tadi infeksi dengan asupan, dengan antenatal care, ada faktor rumah tangga yang perlu diperhatikan dan ini masih menjadi perhatian. Ini faktor resiko untuk stunting tadi ya. Selain kualitas kuantitas makanan, infeksi dan resiko infeksi bisa disebabkan oleh higien dan sanitasi yang tidak baik. Nah, sekarang kita masuk ke probiotiknya apa sih? Nah, kita lihat kembali dulu, lihat apa hubungannya kondisi kesehatan saluran cerna terhadap keseluruhan tadi resiko stunting. Kita tahu bahwasannya makanan itu akan lewat saluran cerna dan sebagian besar mikrobiota untuk kekebalan tubuh itu 70% ada di saluran cerna. Di bagian lain ada, tapi paling besar di saluran cerna. Nah, ini ibarat lingkaran yang bolak-balik ya. Sebab akibat ayam atau telur duluan nih, dysbiosis dulu atau stunting menyebabkan dysbiosis. Ini ternyata dua arah bekerjanya. Dysbiosis itu ketidakseimbangan mikrobiota saluran cerna, ya. Nah, pertumbuhan yang terhambat, jadi kalau misalnya pertumbuhan terhambat termasuk stunting ini sendiri, ternyata dia dapat mengganggu komposisi dan fungsi mikrobiota usus. Anak yang stunting dicek ternyata memang mikrobiotanya tidak normal atau dia dysbiosis. Nah, sebaliknya juga ternyata ini belum stunting ya, dysbiosis mikrobiota usus ini juga terbukti meningkatkan gangguan metabolisme zat gizi, termasuk disregulasi dari kekebalan tubuh dan juga menyebabkan perubahan produksi short chain fatty acid dan beberapa jalur hormon. Nah, tadi kalau misalnya metabolisme zat gizi terganggu, regulasinya juga kekebalan terganggu, termasuk penyerapan juga terganggu, dia berkontribusi terhadap total energi yang konsumsi zat gizi yang dapat diserap, sehingga pertumbuhan bisa terhambat. Jadi dua hal. Mana duluan? Pertumbuhan menyebabkan dysbiosis atau dysbiosis yang tadi menyebabkan regulasi metabolisme terganggu sehingga pertumbuhan terhambat. Dua-duanya ini bolak-balik sehingga memang kita perlu menyelesaikan secara bersama ya. Dilihat ya. Nah, malnutrisi tadi sebenarnya tidak hanya terbatas oleh stunting, bisa underweight, wasting ataupun stunting itu sendiri ya. Terus apakah aman kita mengkonsumsi probiotik selama kehamilan? Teman-teman mungkin kita pernah membahas ini di pertemuan yang selain ini sebelumnya ya. Probiotik itu kan sebenarnya ada standarnya untuk dikatakan probiotik. Dia harus dengan jumlah cukup, kemudian dalam kondisi hidup, dan mampu juga memberikan efek kesehatan pada inangnya. Nah, sehingga memang ada beberapa jenis atau spesies yang dia spesifik memberikan efek tertentu bagi manusia. Ini ada dari 11 penelitian meta-analisis yang menyebutkan strain dari Lactobacillus dan Bifidobacterium, ini ternyata dia tidak menyebabkan efek terhadap tingkat operasi sesar yang lebih tinggi, termasuk berat lahir ataupun usia kehamilan yang lebih rendah. Jadi nggak apa-apa dikonsumsi. Nah, termasuk ini menyebabkan ada Lactobacillus dan Bifidobacterium tertentu yang strain tertentu mencegah penyakit atopik atau alergi pada bayi jika diberikan kepada ibu mereka selama kehamilan. Jadi dikasihnya selama kehamilan, tapi mencegahnya pada bayi nanti baru lahir. Kita banyak lihat bayi kita itu ada atopik, entah merah-merah, kemudian gatal-gatal di tubuhnya, atau yang paling parah itu sebenarnya bentuk alergi adalah asma ya, karena udah menyerang nafas. Nah, ini kalau ibunya di fase kehamilan sering konsumsi probiotik, ternyata bisa mengurangi resiko penyakit-penyakit atopik tadi atau alergi ya. Nah, ada juga LGG, LGG ini L. rhamnosus ya, Bibref dan Freudenreich ini juga ternyata diberikan pada wanita hamil tidak mempengaruhi respon antibodi terhadap vaksinasi difteri, tetanus, dan hemofilus. Jadi nggak masalah kalaupun dikonsumsi. Nah, kalau disebutkan juga selain rhamnosus tadi, LGG, bifidolaktis ini meningkatkan transfer asam lemak ke plasenta. Kita tahu tadi ya, asam lemak ini kita butuhkan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ya. Ke plasenta, plasentanya dia bisa masuk, bisa untuk memberikan zat gizi optimal bagi janin yang dikandungnya. Nah, kemudian, nah, terus apakah menjadi penting untuk menjaga keseimbangan mikroflora usus saat hamil dan pertumbuhan mikroflora usus sehat di usus bayi? Nah, di sini dikatakan bahwa ada link yang cukup baik juga untuk bisa kita cermati.
Memperbaiki disbiosis ibu, artinya ketidakseimbangan saluran cerna, mikrobiota saluran cerna ibu, dapat membantu kesehatan bayi. Nah, dan probiotik ini tampaknya aman bila digunakan oleh orang sehat. Nah, untuk kondisi kesehatan tertentu memang kita harus rekomendasi atau konsul dulu ke tenaga medis ya. Ada ibu yang dengan kesehatan terganggu atau ada masalah kesehatan seperti preeklamsi dan SLE, jangan langsung diberikan dulu, tetap harus rekomendasi tenaga kesehatan. Kemudian penggunaan produk susu fermentasi dikaitkan dengan penurunan resiko preeklamsi berat hingga 40%. Tergantung pada dosisnya. Nah, tapi disebutkan bahkan hanya 30 mili per hari, tampaknya ini aja udah bermanfaat. Nanti silakan dilihat sediaan probiotik yang kita punya di pasaran, kemudian bandingkan dengan kebutuhan atau rekomendasi yang dari riset ini. Nah, upaya untuk mengubah mikrobioma ibu dengan prebiotik dan prebiotik memang masih diselidiki lebih jauh ya untuk kehamilan bagaimana dampaknya. Nah, tapi di sini disebutkan juga bahwasannya kalau ini nanti dilanjutkan selama masa menyusui, mikrobioma di susu dapat berkontribusi, artinya dari ASI-nya, ini dapat berkontribusi jangka panjang terhadap kesehatan bayi, ya, termasuk kesehatan payudara. Karena kan ibu kadang suka mengeluh apa? Mastitis, radang di payudaranya. Apa ya? Kalau Jogja itu suka ngomongnya merangkai karena mungkin aliran ASI-nya tidak optimal, ya. Nah, ini diperkirakan bahwa kolonisasi mikroba pada rahim, plasenta, dan cairan ketuban ini dapat mempersiapkan janin untuk dapat lebih toleran terhadap bakteri setelah lahir ya, dan mempengaruhi mikrobioma bayi dan kejahatan jangka panjang. Artinya apa? Tidak ada yang rugi saat kita memperbaiki disbiosis ibu saat kehamilan ya, karena ini akan berpengaruh jangka panjang terhadap bayi yang dilahirkan dan kehidupan fase selanjutnya, gitu ya. Ternyata probiotik ini pada bayi yang menderita alergi terbukti memiliki komposisi mikrobia yang lebih rendah dibanding bayi yang sehat. Nah, ini kan berarti kan ini mempengaruhi. Karena kenapa tadi? Di saat disbiosis diperbaiki dan menuju normobiosis atau kondisi yang secara kesehatan saluran mikrobiotanya seimbang, penyerapan zat gizi baik, sehingga apa yang kita makan secara kuantitas dan kualitas tadi baik bisa diserap sempurna, perkembangan yang ditumbuh kembang bayi juga bisa optimal. Jadi itu ya hubungannya kenapa kemudian menjaga kesehatan saluran cerna terhadap zat gizi yang kita konsumsi baik tadi dari makro mikronutrien. Nah, pemberian probiotik pada minggu-minggu terakhir kehamilan dan bayi selama beberapa bulan pertama dikaitkan dengan penurunan eksim atopik yang signifikan tadi yang disebutkan sebelumnya. Nah, cuma memang kita masih perlu meneliti lebih jauh seberapa besar sih sebenarnya dosis yang diharapkan, waktu atau jangka panjang pemberiannya. Nah, kita akan mengikuti terus riset klinis dalam beberapa jangka waktu ke depan, ya. Tapi yang jelas saya sepakat bahwasannya memperbaiki kondisi mikrobiota saluran cerna ini akan mempengaruhi penyerapan zat gizi secara optimal dan dapat mempengaruhi juga kesehatan janin baik dari stunting, kemudian wasting, ataupun underweight tadi.